Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelapa Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari-hari yang terus Kau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menerangi hidup kami di hari ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya angkat bagi kita dalam kitab Ester pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sembahaman kepada Raja Ahasweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelafos yang diberkati Tuhan, baiklah setiap kita harus memperhatikan dan menjaga hati kita. Artinya jangan pernah saudara izinkan sakit hatimu itu dibiarkan. Jangan pernah engkau izinkan bahwa engkau hidup di dalam ketidaksenangan karena hati yang sakit itu hal yang biasa, karena disitulah kesempatan menjadi pijakan iblis untuk semakin bermanifestasi, membuat sehingga sakit hati itu akan menjadi realita. Kita tahu bahwa efek dari orang sakit hati itu kan hidup penuh kebencian, bahkan bisa membunuh. Nah, halnya Haman sakit hati dengan Mordekai, dan dia berniat bukan saja membunuh Mordekai, karena bagi dia kalau dia membunuh Mordekai hanya seorang diri, dia melihat itu sebagai satu penghinaan bagi dia. Dia rindu supaya semua orang-orang Yahudi harus dibunuh. Nah, oleh karena itu sakit hati yang dia tidak selesaikan tapi dipiara, dalam tanda kutip dia membiarkan, membuat sehingga dia merancang satu kejahatan di mana dia berkata bahwa Raja Ahasweros harus membunuh orang-orang yang dikatakan bahwa mereka tidak tunduk kepada Raja Ahasweros. Nah, ini dia terus memberikan masukan-masukan kepada Raja Ahasweros supaya bagaimana Ahasweros itu mengeluarkan satu perintah, dan perintah itu harus dimeteraikan supaya jelas dan supaya tepat bahwa apa yang dilakukan oleh dia nantinya, yaitu Haman, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari gambaran cerita ini saya ingin mengatakan kepada saudara seperti awalnya tadi saya katakan, jangan biarkan sakit hati itu terus tinggal, karena itu akan menjadi pijakan iblis. Kalau itu menjadi pijakan iblis, maka iblis akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saya katakan bagi saudara bahwa hari-hari ini ada banyak orang mudah tersinggung, ada banyak orang mudah untuk hidupnya itu terintimidasi. Karena apa? Membiarkan sakit hati. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk pastikan setiap hati kita diisi hanya dengan firman Tuhan, supaya sakit hati kita itu bisa selesai. Orang yang tidak pernah mengisi hatinya dengan firman, maka sakit hatinya itu tidak akan pernah selesai. Maka ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang pendendam dan yang memiliki niat jahat bagi orang lain. Dia mau orang itu mengalami kehancuran, dia mau orang itu mengalami kebinasaan dalam hidupnya. Dan ini banyak dilakukan orang hari-hari ini. Nah, oleh karena itu pencinta Kelafos yang diberkati Tuhan, saya ajak saudara lewat firman Tuhan, belajarlah untuk isi hatimu dengan firman Tuhan. Biarlah hatimu limpah dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menerangi pikiranmu, sehingga ketika engkau terintimidasi dengan situasi, keadaan, kata orang dan sebagainya, engkau akan mudah untuk bagaimana keluar dari hal-hal buruk itu, sehingga membuat engkau akan mudah berdiri tegak di dalam kebenaran, dan engkau tidak akan melakukan dosa, bahkan engkau tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang hidup dengan sakit hati, maka niatnya itu selalu ada kejahatan. Dia mau melakukan kejahatan karena sakit hatinya itu.
Nah, itu bisa dibarengi juga dengan ambisi dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara dan saya lewat firman Tuhan saat ini, ketika kita mendengarkan firman, izinkan firman terus bergerak dalam hati kita. Izinkan firman terus membersihkan hati kita. Mungkin kita akan terintimidasi dengan keadaan, situasi, kata orang. Tapi kalau hati kita limpah dengan firman, maka firman itu akan memampukan kita untuk bisa memaafkan, memampukan kita untuk menerima setiap keadaan dari sudut pandang Tuhan atas hidup kita, sehingga hari-hari hidup kita tidak akan susah. Artinya kita tidak akan jatuh dalam dosa, kita tidak akan melakukan dosa, tapi kita akan mampu berdiri dalam kebenaran dan kita akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita lewat firman Tuhan saat ini. Isi hati saudara dengan firman Tuhan, izinkan firman limpah dalam hidupmu, karena firman Tuhan yang dapat menerangi setiap jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu hati kami terus diterangi lewat firman-Mu. Beri kami hati yang terus mau mencintai firman-Mu, hati yang mau diisi dengan firman-Mu, hati yang mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Taruh hati itu di dalam hati kami Tuhan, sehingga Roh Kudus Kau bekerja di dalam hati kami, sehingga hati kami terus diterangi oleh firman-firman-Mu, sehingga kami percaya segala intimidasi yang kami alami dalam hidup kami tidak akan pernah melemahkan kami atau membuat kami hidup dalam kehancuran, tapi sebaliknya kami akan mampu hidup menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.